Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lina, pada mata pelajaran animasi 3 dimensi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengenalan software animasi 3 dimensi, yaitu Blender. Bagi yang sudah menginstal, silakan kita buka bersama-sama untuk software Blender-nya. Nah, kita bisa melihat di sini, kita menggunakan software Blender versi 2.8. Segera dipersiapkan agar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, bagi yang sudah dibuka, kita bisa mengklik General. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan software Blender. Yang pertama, kita bisa melihat di bagian atas ada File, Edit, Render, Window, dan lain-lain. Itu disebut menu, ya. Kemudian di sebelah kiri ada Tool. Kemudian di sebelah bawah ada panel untuk pengaturan animasi. Kemudian di sebelah kanan ada panel pengaturan untuk tekstur, kemudian material, dan sebagainya. Nah, di bagian tengah ini adalah workspace kita. Di sini sudah disediakan oleh Blender objek default-nya, yaitu cube. Ya. Objek cube ini nantinya bisa kita manfaatkan untuk membuat modeling berbagai macam. Seperti misalnya kita membuat model hard surface, atau organik, kita bisa memanfaatkan dari objek cube ini. Nah, bagaimana cara kita mengoperasikan software ini? Silahkan disimak penjelasan Ibu berikut ini ya. Yang pertama, perbedaan kita menggunakan software 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti Ibu jelaskan kemarin bahwa di 3 dimensi kita dihadapkan oleh objek bervolume. Ya, di sini kita bisa melihat objek itu dari berbagai arah karena objek ini memiliki volume. Sedangkan di software animasi 2 dimensi kita hanya bisa melihat objek itu dalam satu arah. Nah, untuk mengendalikan objek ini kita bisa mencoba mengamati mouse kita ya. Mouse kita ada 3 tombol di sini, ada klik kiri, klik kanan, kemudian scroll. Untuk menseleksi objek kita bisa menggunakan klik kiri. Ya. Untuk unselect kita bisa klik kiri di luar objek. Kemudian untuk melihat objek dari berbagai arah, kita bisa memanfaatkan scroll, itu diklik, kemudian ditahan ya. Diklik, ditahan, kemudian kita gerakkan mouse sehingga objek ini dapat kita putar. Dan ingat, ini hanya tampilannya saja, tapi objek tidak benar-benar berputar. Jadi objek tetap pada posisinya, tetapi tampilannya yang kita pindah. Kemudian bagaimana kita menggeser tampilan? Kita ingin menggeser objek ini ada di sebelah sini, hanya tampilannya saja ya. Kita menggeser objek ini tampilannya ada di sebelah kiri. Kita bisa menggunakan Shift sambil menekan scroll dan menggeser ke kiri atau ke arah yang kita inginkan. Nah, ini sekali lagi yang bergeser adalah tampilannya, bukan objeknya. Kemudian untuk zoom in dan zoom out. Untuk memperbesar tampilan, kita bisa memanfaatkan scroll dengan menggulirkan ke depan atau ke belakang. Ya. Nah, nantinya kita bisa mengkombinasikan penggunaan mouse ini ya pada saat kita bekerja. Nah, ini adalah menggeser tampilan atau merubah pandangan tampilan. Bagaimana kalau kita memang ingin menggeser objek itu atau memperbesar, memperkecil objek itu sebenarnya? Nah, dengan cara kita bisa memanfaatkan tool yang ada di sebelah kiri kita ya. Yang pertama adalah tombol move. Ketika kita klikkan di sini akan muncul panah. Nah, panah ini akan membawa kita ke posisi seperti yang ditunjuk. Misalnya kita menggunakan tombol yang menunjuk ke atas, kita bisa menggeser objek itu ke arah atas. Atau menggeser objek tersebut ke kanan dan ke kiri, atau bahkan ke depan dan ke belakang. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin memperbesar atau memperkecil objek? Nah, kita bisa memanfaatkan tombol scale di sini. Kita bisa memperkecil
atau bahkan memperbesar objek dengan tombol scale. Kemudian tombol rotate ya, tombol rotasi. Tombol rotasi ini berfungsi untuk memutar objek ya. Nah, kita buka lembaran baru. Nah, kita mendapatkan lagi tampilan yang baru seperti ketika kita membuka Blender pertama kali. Nah, kita perhatikan di sebelah kiri ada user perspective di sini. Apakah itu? Ini adalah informasi yang menunjukkan kita melihat objek itu dari arah mana. Nah, untuk tampilan user perspective, kita bisa melihat objek itu dari arah bebas. Nah, bagaimana ketika kita ingin melihat objek itu dari arah depan atau belakang atau ke atas? Nah, kita bisa melihat di sini ada view, kemudian kita bisa ke viewpoint, ya. Di sini ada tool yang mengarahkan kita bagaimana kita bisa melihat objek itu dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini juga dilengkapi dengan shortcut. Kalian bisa melihat objek itu menggunakan shortcut, ya. Misalnya untuk tampilan arah depan kita bisa mengeklik tombol 1, tombol 7 dari atas ya. 1 arah front atau depan dan sebagainya. Kalian bisa mencoba sendiri nanti ya. Nah, apakah objek di dalam Blender ini hanya ada cube? Tentu tidak, di sini juga disediakan objek-objek yang lain. Nah, kita bisa menambahkan objek itu melalui add atau shortcut-nya kita bisa mengeklik Shift A. Nah, objek yang disediakan di dalam Blender ada cube, kemudian UV sphere, icosphere, cylinder, cone, dan torus. Kita bisa mencoba, misalnya kita coba UV sphere. Nah, kita sudah punya 2 objek di sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan lagi? Kita bisa mencoba, misalnya kita bisa menambahkan cube, sambil di sini kita belajar menyusun susunan objek sederhana ya. Misalnya kita coba untuk membuat susunan basic objek untuk dibuat menjadi karakter sederhana. Ini sebagai bahan latihan kalian supaya kalian terbiasa menggunakan tool di dalam Blender. Kita bisa menduplikat objek ini dengan cara klik kanan, kemudian duplikat objek. Kemudian kita taruh di arah kebalikannya. Nah, kita bisa membuat lagi untuk kita buat kaki dengan mesh, kemudian cube. Nah, kita harus melihat objek itu dari berbagai arah. Kalau dari depan kita bisa melihat objek ini sepertinya sudah kecil, tapi ternyata ketika kita melihat dari samping, objek ini ternyata masih lebar. Jadi kita harus menyesuaikan, kita lihat dari berbagai arah, kemudian kita duplikat lagi ya. Nah, kita sudah mendapatkan objek karakter sederhana dari basic object. Nah, silakan ini nanti dicoba kalian buat sebagai bahan latihan kalian supaya kalian lancar dalam menggunakan software Blender. Nah, kita bisa mencoba merender objek ini dengan cara klik pada ikon kamera di sebelah kanan atas, kemudian render image. Nah, kita sudah mendapatkan tampilan render dari objek yang sudah kita buat tadi. Nah, silakan dicoba. Kemudian, silakan dicoba kembali yang Ibu sudah jelaskan tadi, dan silakan dibuat
sebagai bahan latihan kalian membuat karakter sederhana dari basic object. Kemudian kalau sudah, kita bisa file save as. Nah, di sini kita bisa menyimpan objek yang sudah kita buat, kita bisa memberikan nama. Kalau sudah, silakan di save as. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Terima kasih.